Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hidup di dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Hanya tempat menyeberang di jalan yang tanpa terasa tujuan sudah sampai. Bagaikan kita berteduh di tengah teriknya mentari, berteduh di tengah derasnya hujan. Ketika hujan sudah usai, kita lanjutkan perjalanan. Ini seperti hidup di dunia ini. Tahu-tahu tanpa terasa ajal menjemput kita. Jatah kita hidup di dunia sudah berakhir. Langsung dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke perjalanan berikutnya. Yang perjalanan itu sangat panjang dan memerlukan bekal yang terbaik. Apa itu bekalnya? Ketakwaan, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sampai terus perjalanan yang begitu panjang hingga tujuan akhir kita, yaitu antara surga dan neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga. Coba kita akan bahas tentang surga, ya, agar menjadi motivasi tersendiri buat kita. Karena Rasulullah SAW dalam setiap doanya, beliau tidak pernah lepas dari pengharapan, ridho dan juga surga dari Allah. Bahkan dianjurkan setiap kita dalam puasa Ramadan, ingin berbuka puasa atau kapan saja, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Artinya, ya Allah, kami minta, kami berharap keridhaan darimu dan juga surga. Dan kami minta perlindungan supaya engkau menjauhkan aku dari murka-Mu dan juga neraka-Mu. Dan bebaskanlah kami dari api neraka. Surga adalah tempat kedamaian yang Allah persiapkan bagi orang-orang mukmin, bukan orang-orang muslim nih ya, tapi orang-orang mukmin yang sudah beriman benar-benar sejati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang benar menjalankan perintahnya, menjauhkan larangan-larangannya. Kalau muslim ya, itu ada yang masih maksiat, ada yang imannya kurang benar. Jadi apa bedanya muslim dengan mukmin? Saya sudah pernah membahas. Muslim itu bagaikan kulit buah, sementara mukmin adalah isinya. Jadi surga adalah tempat kedamaian yang Allah persiapkan bagi orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan nanti di akhirat. Tempat yang paling nyaman, yang paling nikmat, yang paling indah, yang paling serba paling istimewa dah. Tidak ada kenikmatan di dunia, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Tidak ada kesedihan lagi, tidak ada kesusahan lagi, tidak ada suara bising dan lain sebagainya. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi ketika saya membahas tentang surga, ini bukan karangan-karangan saya sendiri, ya, bukan karangan ulama semata-mata. Itu bersumber dari Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah yang menciptakan langit, bumi, surga dan neraka, dunia dan akhirat. Jadi bukan semata-mata karangan saya ya. Jangan sampai ada ucapan Ustadz menceritakan masalah surga kayak pernah ke surga saja. Nah, ini salah ya. Yang benar bahwa ketika seorang ustadz, seorang kiai membahas tentang surga, itu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satu contoh, kita membahas tentang surga, nama-nama surga. Ini ada dalam Al-Quran. Di antaranya Al-Jannah. Dari mana itu kata-kata Al-Jannah? Dalam surah An-Nisa ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Tuh ya. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dalam surah An-Nisa ayat 13. Kemudian kita mengenal juga surga Al-Firdaus. Dari mana itu sumbernya? Dalam surah Al-Kahfi ayat 107.
Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Ada surga Aden. Firman Allah surah Shad ayat 49 dan 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza dzikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Jannati 'adnin mufattahatan lahumul abwab. Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Surah Shad ayat 49 dan 50. Kemudian surga Al-Khulud. Dalam surah Al-Furqan Allah berfirman ayat 15, yang artinya, katakanlah, apakah azab yang demikian itu yang baik dan surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Surga itu menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi. Nah, jannatul khuldi, al-khuldi. Kemudian ada juga jannatun na'im. Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan, surga an-na'im. Kemudian surga al-ma'wa. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 19, ya. Falahum jannatul ma'wa. Falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ada juga surga Darussalam, ya, surga Darussalam. Dalam surah Al-An'am 127 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum darussalami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka disediakan Darussalam, surga pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dialah Allah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Jadi sungguh sangat jelas bahwa semuanya itu bersumber dari Al-Quranul Karim. Jadi jangan kita ragukan lagi, pembahasan tentang surga itu benar-benar dalilnya qat'i, bukan mengada-ngada, bukan karangan ulama, juga bukan karangan ustaz. Itu dari Al-Quran. Jadi jangan ada kata-kata lagi, ustaz membahas masalah surga kayak pernah ke surga saja. Na'udzubillah min zalik. Takutnya nih kita tidak beriman kepada Al-Quran karena gak percaya apa yang disampaikan. Ini yang kita khawatir. Mudah-mudahan kita yakin, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, sampai al jannatu haqqun wan naru haqqun. Keberadaan surga itu benar, keberadaan neraka juga benar. Nah, di situ ya. Jadi termasuk keberimanan kita yang tidak boleh kita rubah. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.